Shalom, perkenalkan nama saya Skivo Rainer Watak, SPDK MPDK. Saya adalah dosen program studi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Teologi, Universitas Kristen Papua. Pada video ini, saya akan memaparkan deskripsi mata kuliah Teologi Pendidikan Agama Kristen dengan kode mata kuliah PK 2309 beserta cuplikan pengajarannya. Mata kuliah Teologi Pendidikan Agama Kristen dengan bobot 2 SKS ini diberikan pada semester 3. Fokus mata kuliah ini adalah membahas dasar-dasar teologis yang melandasi praktik pendidikan Kristen serta relevansinya secara kontekstual dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk membangun interaksi yang aktif, saya menerapkan metode student center learning seperti diskusi kelompok, role play, dan analisis studi kasus. Hal ini bertujuan agar mahasiswa mampu menerapkan pemikiran kritis dan logis sesuai pada bidangnya masing-masing. Sistem penilaian dilakukan secara transparan melalui tes dan non-tes. Asesmen meliputi observasi sikap religius, presentasi, tugas reflektif individu, hingga penyusunan karya tulis atau modul pendidikan agama Kristen. Berikut adalah rekaman proses belajar mengajar pada pertemuan kedua, di mana kita membahas studi kasus dan refleksi nilai-nilai Kristiani terhadap peristiwa sosial. Shalom, selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik. Ya, kita awali kegiatan kita dengan doa. Pertemuan kita pagi ini dengan doa, kita berdoa. Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur untuk semua kebaikan penyertaan Tuhan dalam kehidupan masing-masing kami, kehidupan keluarga kami masing-masing. Saat ini Tuhan, kami ada dalam kelas untuk mata kuliah Teologi Pendidikan Agama Kristen di pertemuan yang kedua ini. Tuhan tolong kami, beri kami hikmat, beri kami motivasi yang baik dalam belajar, supaya kami boleh benar-benar sungguh-sungguh mengikuti kelas kami di pagi hari ini dengan baik. Ini yang menjadi doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi, saudara-saudara, rekan-rekan sekalian, kita ada dalam kelas mata kuliah metode Teologi Pendidikan Agama Kristen, pertemuan yang kedua. Minggu kemarin kita boleh belajar tentang pengintegrasian pendidikan teologi dalam pendidikan agama Kristen. Kita boleh belajar bahwa ternyata dalam setiap bagian dari Alkitab itu bisa kita integrasikan dalam pendidikan, khususnya pendidikan agama Kristen, mulai dari awal penciptaan mula-mula, dari perjanjian lama, kita boleh belajar dari nabi-nabi, kita boleh belajar dari para rasul, Yesus Kristus, kisah tentang Yesus di perjanjian baru. Kita boleh belajar segala hal yang di Alkitab. Kita boleh tarik esensi, khususnya dalam bidang pendidikan agama Kristen. Hari ini kita akan belajar tentang materi yang kedua, pertemuan kedua, yaitu refleksi. Tolong ketua kelas tutup pintunya dulu. Kita akan belajar tentang refleksi. Ada yang tahu refleksi itu apa? Bicara tentang refleksi. Ada? Ada yang tahu refleksi itu apa? Pernah dengar kata refleksi? Pernah? Apa itu refleksi? Oke, kalau ada yang belum tahu, tolong tutup matanya semua. Tutup matanya. Kalau saya sentuh baru buka matanya. Ya? Silakan tutup. Matanya semua tutup. Kalau saya sentuh baru buka matanya. Yang saya sentuh buka matanya.
Oke? Bisa? Silakan buka semua matanya. Apa yang Anda lihat ketika saya sentuh? Diri sendiri. Itu yang namanya refleksi, reflection. Di mana Anda melihat refleksi, cerminan dari diri Anda sendiri. Jadi ada yang bisa paham bicara tentang refleksi? Semua sudah bisa mengerti? Bisa ya? Refleksi tentang apa? Pengalaman hidup. Pengalaman hidup dalam terang nilai Kristiani. Dalam pelajaran kita hari ini, Anda diharapkan bisa, tujuan pembelajaran hari ini adalah Anda diharapkan bisa menjelaskan, yang pertama, menjelaskan makna apa itu refleksi iman Kristen. Yang kedua, Anda bisa sebagai mahasiswa, Anda bisa menghubungkan pengalaman pribadi Anda atau pengalaman peristiwa sosial lainnya, rekan Anda, keluarga Anda, atau apapun yang terjadi dalam lingkup sosial Anda, menghubungkannya dengan nilai Kristiani. Selanjutnya, Anda diharapkan, Anda mampu sebagai mahasiswa untuk menyusun refleksi secara tertulis. Bukan hanya bisa menghubungkan, tapi bisa menulis refleksi itu dengan runtut, dengan jujur, dan argumentatif. Selanjutnya, refleksi itu dari dasar Alkitab. Saudara-saudara, boleh lihat dasarnya dari mana? Segala pelajaran kita dari di pendidikan agama Kristen itu dasarnya itu dari Alkitab. Apa kata Alkitab tentang refleksi? Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan harus ditanamkan dalam keseharian. Jadi firman Tuhan harus ditanamkan dalam keseharian. Nilai Kristen, nilai Kristiani itu harus ditanamkan dalam keseharian hidup kita. Yang kedua, Roma 12 ayat 2. Apa? Kita baca sama-sama 2, 3. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaruan budi. Jadi pembaruan budi kita harus benar-benar menguasai hidup kita. Harus selalu berubah. Ada intervensi namanya Roh Kudus. Itu dalam tanda petik yang disampaikan oleh Paulus dalam kitab Roma. Selanjutnya, 2 Timotius 3 ayat 6, ayat 3 sampai 16. Kita baca sama-sama. 2, 3. Firman bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki, melatih dalam kebenaran. Jadi firman itu yang selalu membawa kita dari jalan yang mungkin kita sudah jalan ini begini. Firman itu yang bisa kembalikan kita di sini. Kalau mungkin jalan kita itu saya ini terjebak dalam pergaulan bebas karena pacar lah, karena rekan lah. Ayo, merokok sudah. Ambil ini sudah, miras sedikit. Dan kau lakukan itu. Firman itu yang mengajar Anda. Kalau Anda sudah mulai menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan, dialah yang akan menegur Anda. Dengan apapun intervensi dari Roh Kudus itu, membuat Anda di jalan yang benar. Ya, oleh sebab itu kita butuh yang namanya refleksi. Ini menurut Foster. Foster bilang begini, proses apa itu refleksi? Refleksi adalah proses batiniah untuk menemukan makna terdalam dari apa yang dipelajari dan melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan, yang dengannya seorang tidak hanya memahami kebenaran, tetapi juga mengenali dirinya sendiri. Ya, ada yang pernah baca kisah buku dari Rick Warren, The Purpose Driven Life, di mana semua yang ditulis di situ itu pengalaman pribadinya. Dia yang dulunya selalu bertanya, saya mau jadi apa ya? Saya mau jadi apa ya? Saya ini siapa ya? Berubah visinya dari yang tadi, dia sekarang bertanya begini, Tuhan,
Apa yang Tuhan mau dalam hidup saya? Dia menulis semua itu dan jadilah satu karya bestseller, The Purpose Driven Life, yang selalu dikutip oleh semua pengkhotbah-pengkhotbah besar di dunia. Ya, dari kisahnya yang merubah hidupnya, punya visi, Rick Warren. Ya, oke. Selanjutnya, apa sebenarnya itu refleksi? Anda tadi lihat di cermin, lihat apa yang Anda lihat ketika Anda buka mata Anda tadi? Lihat diri kita sendiri, wajah Anda sendiri. Itu refleksi. Di mana Anda melihat, merefleksikan diri Anda sendiri. Apa itu refleksi? Refleksi itu adalah merenungkan kembali pengalaman hidup, dengan terang garis bawahnya di situ. Merenungkan kembali. Jadi refleksi itu kan melihat diri kita. Merenungkan kembali diri kita. Tapi ada garis bawahnya di situ. Yang di highlight di situ adalah terang iman. Apa itu? Bukan sekedar mengingat peristiwa. Bukan sekedar mengingat peristiwa, sekedar, oh iya, tadi saya ada lakukan ini. Saya kemarin lakukan ini, dan itu. Bukan sekedar mengingat. Tapi benar-benar menilai makna rohani. Di balik kisah atau problem, kegiatan yang pernah kita lakukan dan kita alami. Membantu kita bertumbuh, bukan hanya highlightnya adalah terang iman, makna rohaninya bertumbuh. Apa? Paham tentang firman, mengerti, membaca firman, mengerti firman, tapi juga harus melakukan firman dalam rangka membuat iman kita semakin bertumbuh. Itu refleks. Saudara-saudara, saya tahu kita pernah punya pengalaman masing-masing. Anda punya pengalaman sendiri, diri sendiri, punya pengalaman diri sendiri. Ini toh lingkaran Anda, ini diri kalian sendiri, punya pengalaman. Oh, saya tadi hampir kecelakaan. Saya hampir tabrak motor yang salib saya di mobil tadi. Itu pengalaman saya. Oke? Saya kemudian, ini pengalaman Anda. Selain pengalaman Anda, yang bisa Anda refleksikan bukan hanya pengalaman diri Anda sendiri, tapi juga pengalaman lingkarannya mau kali lebih besar. Ada pengalaman apa? Siapa? Lingkaran ring. Tahu ring toh? Biasa istilah ring. Ring 1, ring 2. Ring 1 Anda kan ini. Yang ring 1 Anda siapa? Selain diri Anda sendiri, ring satunya apa? Siapa? Yang paling dekat dengan Anda secara sosial. Orang tua. Orang tua. Atau ada keluarga. Pengalaman mereka bisa jadikan bahan refleksi. Atau ada ring 3 dan seterusnya. Ada siapa lagi? Teman kampus. Sahabat mungkin di sini kapan? Sahabat. Itu masuk ring 1 toh. Ring yang lebih dekat dengan kalian. Atau ada lagi ringnya. Siapa lagi? Tetangga kalian. Tetangga. Siapa lagi? Orang yang kalian baru ketemu di jalan. Kalian bisa refleksikan, oh tadi saya pas di lampu merah, ada yang serobot lampu merah, tapi hampir tabrakan. Karena di seberang adalah lampu hijau, hampir tabrakan. Tiba-tiba, yang hampir tabrak ini dia marah-marah, maki-maki. Itu orang yang saya tidak kenal. Tapi bisa tidak saya ambil bahan refleksi dari kejadian itu? Bisa. Bisa loh? Sangat bisa. Jadi paham tentang refleksi? Bisa? Bisa paham refleksi? Apa itu refleksi? Kalau begitu saya tanya. Coba. Apa itu refleksi? Ada yang lain? Apa itu refleksi? Irfan, apa itu refleksi?
Merenungkan kembali. Oke. Apa itu refleksi? Renungkan kembali pengalaman hidup. Pengalaman hidup. Oke. Merenungkan kembali pengalaman hidup, baik diri sendiri, keluarga, rekan atau teman, dan siapa saja. Bisa tidak kita merefleksikan pengalaman hidup dari orang lain yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita ketemu? Bisa tidak? Bisa? Bisa tidak? Bagaimana kalau kita baca buku? Bisa orang lain saya belum pernah dengar. Bisa tidak? Bisa. Jadi bisa. Yang orang yang kita belum pernah lihat pun kita bisa jadikan bahan refleksi. Bisa lah? Selanjutnya, ini menerapkan nilai Kristiani dari refleksi yang kita lakukan. Nilai Kristiani itu ada 5. Pada umumnya itu ada 5. Yang pertama apa? Kasih. Yang pertama kasih. Dari 1 Korintus 3:13. Apa itu? Menerima dan mengampuni. Yang kedua, apa? Keadilan. Jadi ingat ya, yang pertama itu kasih. Yang kedua itu keadilan. Mika 6 ayat 8. Berlaku adil dan membela yang lemah. Yang ketiga, pengampunan. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Apa katanya? Tidak membalas kejahatan. Yang keempat, pengharapan. Roma 15 ayat 13. Tetap optimis dalam kesulitan apapun. Yang terakhir, apa? Integritas. Amsal 10 ayat 9. Bisa hafal ini? Yang pertama apakah? Yang kedua? Yang ketiga? Keempat? Kelima? Bisa hafal? Coba. Yang pertama? Kedua? Ketiga? Keempat? Kelima? Ada yang lip sync. Tidak apa-apa ya. Jadi ini wajib Anda karena pada umumnya nilai Kristiani ini hanya bicara seputaran ini. Pertama bicara tentang kasih, kedua keadilan, ketiga pengampunan, pengharapan, dan integritas. Oke, nanti setelah ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menerapkan nilai Kristiani dalam sebagai bahan refleksi dari refleksi pengalaman hidup kita masing-masing. Ini langkah-langkahnya, coba perhatikan. Langkah-langkah refleksi itu apa? Yang pertama apa? Pilih. Pilih dari yang tadi. Kira-kira apa yang bisa saya jadikan bahan refleksi ya? Bisa tidak tadi pas mama marah-marah saya pas saya tidak bantu cuci piring atau menyapu di rumah? Bisa tidak? Bisa. Apapun. Bisa Anda jadikan. Jadi kalian silahkan boleh pilih masing-masing. Boleh merenungkan. Aduh, apa pengalaman yang benar-benar bisa saya jadikan bahan refleksi. Pilih dulu satu. Bisa? Sudah ada semua di kepalanya masing-masing? Bisa? Kemudian setelah pilih, catat. Ayo, dicatat. Catat apa yang dicatat? Perasaan dan respon saat itu. Contoh, mama tadi marah saya. Tadi malam mama marah saya karena saya begadang telat tidur. Apa perasaan Anda saat itu? Pasti saya marah, kecewa, jengkel. Itu silakan tulis. Jadi tulis dulu pengalaman hidup Anda apa, poinnya, baru apa perasaan Anda saat itu, dan respon Anda saat itu. Anda balik marah mama kah? Atau apa respon Anda? Itu silakan diatur, ditulis, dicatat. Kemudian cari kira-kira
Dari kejadian itu dan dari semua tindakan yang terjadi dalam peristiwa itu, apa nilai Kristiani yang relevan dari 5 tadi? 5 pengalaman saya kemarin merasa kehilangan. Orang tua saya meninggalkan saya untuk selama-lamanya. Atau anak saya pergi meninggalkan saya untuk selama-lamanya. Kisah mana yang paling relevan? Bisa saya hubungkan dengan firman Tuhan. Bicara tentang pengharapan toh? Pengharapan itu pernah dialami oleh siapa? Siapa? Pelajaran bagi Anda. Kira-kira langkah konkret saya setelah itu apa? Kan Anda tahu, ternyata marah orang tua itu tidak baik. Marah itu seperti Saul yang marah ketika dia posisinya tergantikan. Ternyata tidak boleh seperti itu. Tindak lanjut saya harus sabar, tidak boleh marah-marah, tidak boleh melakukan ini dan itu. Itu cara mengimplementasikan nilai Kristen dari refleksi diri atau refleksi pengalaman hidup Anda masing. Oke, ini ada contoh kasus. Coba perhatikan. Ini contoh kasus. Ada seorang siapa? Mahasiswa. Mendapat apa? Perlakuan tidak adil. Ada temannya mendapatkan perlakuan tidak adil dari dosen. Ini contoh ya. Reaksi awal kita apa ketika menyaksikan itu? Marah, kecewa, dan lain-lain. Kemudian nilai Kristiani apa? Yang bisa yang relevan dengan perasaan kejadian itu. Apa? Keadilan, kasih, kerendahan hati. Pertanyaan reflektif. Bagaimana saya bersikap adil tanpa menumbuhkan kebencian? Ayo, ada yang bisa jawab? Ada? Ada yang bisa jawab? Kalau siapa? Vivi. Bagaimana? Bagaimana bersikap adil jika Anda punya teman dapat perlakuan tidak adil? Bagaimana bersikap adil tanpa menumbuhkan kebencian? Mau bela teman tidak? Ya, bisa. Ini dia nyata-nyata dapat perlakuan tidak adil. Misalnya, dosen itu kasih nilai semena-mena. Toh, dosen bilang, dosen kasih dia nilai E, padahal dia ini orang yang rajin. Kira-kira apa langkahmu? Marah ke dosen. Marah yang bagaimana maksudnya? Marah ke dosen? Begitu? Ketua kelas? Begitu? Tidak, Bapak. Seandainya teman saya dikasih tidak adil oleh Sama aku dengan mengatasi karena biasanya tidak seperti itu. Biasanya lah yang mengatasi. Oh, jadi sudah dalam perjalanan saya tanya Oma iya orang dia umur lagi sekarang saja banyak sekali. Yang penting dinilai perubahannya apa? Jadi perubahan yang saya ambil Bapak bilang orang sabar bisa Tuhan. Jadi tidak usah terlalu buru-buru, tapi apa yang kita inginkan Tuhan akan. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu. Jadi apapun yang kalian dengar, baca, yang kalian alami pribadi, itu bisa jadi bahan refleksi. Ya, saya harap setelah materi kita, kelas kita hari ini, Anda semua bisa, pertama itu bisa apa? Makna refleksi iman Kristen. Apa itu makna refleksi iman Kristen? Apa makna refleksi? Apa itu refleksi iman Kristen?
Cici? Apa? Kan tujuan berbagi kita yang mengajarkan kepada dimana kita bisa menjadikan itu sebagai contoh untuk bagaimana kita bisa lebih baik. Oke, good. Siapa ya? Natalia. Apa itu nilai-nilai Kristiani? Apa saja yang kau tahu tentang nilai-nilai Kristiani? Kasih, keadilan, pengampunan, pengharapan hidup. Oke, good. Selanjutnya, apakah Anda sudah bisa menghubungkan pengalaman pribadi Anda atau pengalaman sosial Anda, peristiwa-peristiwa yang Anda alami dengan nilai Kristiani? Sudah bisa? Bisa ya? Ya. Oke. Yang terakhir, Anda bisa menyusun refleksi tertulis yang runtut, jujur, dan argumentatif. Sudah bisa? Bisa. Loh, oleh sebab itu, catat tugas. Buat 5 pengalaman pribadi atau peristiwa sosial. 5. Buat 5 esai seperti esai 5 lembar. Ya, masing-masing lembar itu memuat kurang lebih 500 kata. Oke, ada dasarnya, dasar Alki. Pakai dasar Alkitab saja, silakan. Jadi 5, kumpul kapan? Oke, kita selesai untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih rekan-rekan sekalian, mahasiswa, mahasiswi, saudara-saudara sekalian sudah boleh hadir ambil bagian. Kita akhiri dengan doa pertemuan kita. Silakan Irfan untuk tutup kita dalam doa. Ibu pada saya serta teman-teman kita akhiri pada kita di kajian hari ini kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau menyertai kami dari awal hingga pertengahan dan berakhirnya. Mata kuliah kami boleh berjalan dengan baik dan apa yang kami pelajari itu tertanamkan itu dalam hidup kami masing-masing. Dan kami akan mengakhiri mata kuliah kami di saat yang hari ini yang menjadi doa kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Kita sampai jumpa minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus.